Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ulfa Arif dari Pendidikan Kimia UIN Suska Riau. Saya dari kelas Kimia 5B. Yang mana di sini saya akan menjelaskan sedikitnya mengenai materi saya, yaitu tentang kemiripan sifat dalam golongan dan keperiodikannya. Materinya sebagai berikut. Mengenai materi saya yaitu kemiripan sifat dalam golongan dan keperiodikannya. Yang mana pada materi ini akan saya jabarkan mengenai perkembangan tabel periodik unsur, kemudian cara penentuan gelombang dan golongan dan periodik, menentukan letak unsur dalam periodik, lalu sifat periodik unsur, yang mana akan dibahas mengenai jari-jari atom, energi ionisasi, keelektronegatifan, afinitas elektron, sifat logam, dan titik didih dan titik lelehnya. Materi prasyarat, yang mana materi prasyarat dari materi ini yaitu perkembangan tabel periodik unsur. Yang kedua, cara penentuan golongan dan periodik. Yang ketiga, menentukan letak unsur dalam tabel periodik. Perkembangan tabel periodik unsur. Pengelompokan unsur-unsur dimulai oleh Anthony Lavoisier, yang mana pengelompokan unsur semakin lama semakin berkembang. Dan Anthony Lavoisier mengelompokkan unsur-unsur menjadi logam dan non-logam. Dan hingga sekarang dapat kita ketahui bahwasanya tabel kita menyebutnya dengan tabel periodik unsur modern. Ada dua sistem yang digunakan pada penomoran golongan, yaitu sistem Amerika dan sistem UPAC. Yang mana sistem Amerika menggunakan angka Romawi 1 hingga 8. Masing-masing terdiri dari golongan A dan B. Sistem UPAC menggunakan angka Arab 1 sampai dengan 18. Oleh karena itu, sistem penomoran golongan UPAC belum memasyarakat di kalangan ahli kimia. Yang mana di Indonesia itu sendiri kita masih cenderung menggunakan sistem Amerika, yaitu sistem golongan 1 hingga 8 terbagi atas golongan A dan B. Kemudian cara penentuan golongan dan periode. Penentuan periode adalah menentukan kulit terluar dari elektron valensi, yang mana nomor periode sama dengan jumlah kulit. Elektron valensi adalah elektron yang dapat digunakan dalam pembentukan ikatan. Untuk menentukan golongan, unsur akan dibagi menjadi 3, yaitu unsur utama, unsur transisi, dan juga unsur transisi dalam. Yang ketiga, menentukan letak unsur dalam tabel periodik. Dapat kita lihat bahwasanya letak unsur adalah dalam tabel periodik bisa kita tentukan dari konfigurasi elektron terluar unsur tersebut. Periode ditentukan dari kulit terluar yang ditempati elektron. Yang mana sistem pengurutannya yaitu seperti NS, NP, NS2, N-1, DX, dan sebagainya. Yang mana unsur ini terletak pada periode N. Letak golongan ditentukan dari jumlah elektron terluar unsur tersebut. Elektron yang berada pada kulit terluar disebut sebagai elektron valensi. Yang mana elektron valensi dari golongan A yaitu jumlah elektron pada kulit terluar. Sedangkan golongan B, jumlah elektron pada N-1 DX ditambah elektron NS kuadrat atau NS2. Kemudian deskripsi konsep-konsep penting. Yang mana pada deskripsi konsep-konsep penting ini akan dijabarkan mengenai sifat-sifat periodik unsur. Yang mana yaitu yang pertama jari-jari atom, yang kedua energi ionisasi, yang ketiga keelektronegatifan, yang keempat afinitas elektron, yang kelima sifat logam, yang keenam titik didih dan titik lebur atau titik leleh. Yang pertama, jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom sampai kulit terluar, yang mana jarak
antara inti atom tersebut hingga kulit terluar disebut jari-jari atom. Bagi unsur-unsur yang segolongan, jari-jari atom semakin ke bawah semakin besar. Hal itu dikarenakan jumlah kulit yang dimiliki atom makin banyak, sehingga kulit terluar makin jauh dari inti atom. Sedangkan unsur-unsur yang seperiode memiliki jumlah kulit yang sama, tetapi bukan berarti mereka memiliki jari-jari atom yang sama pula. Yang mana semakin ke kanan letak unsur, proton dan elektron yang dimiliki semakin banyak, sehingga tarik-menarik inti dengan elektron semakin kuat. Dari pernyataan ini, dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya dalam satu golongan, jari-jari atom bertambah besar dari atas ke bawah, sedangkan dalam satu periode, jari-jari atom semakin kecil dari kiri ke kanan. Kemudian energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron terluar dari suatu atom. Energi ionisasi ini dinyatakan dalam satuan kilojoule per mol. Dalam satu periode, dengan naiknya nomor atom, jari atom semakin kecil, sehingga gaya tarik inti terhadap elektron terluar semakin kuat, sehingga untuk melepaskan elektron dalam atomnya dibutuhkan energi yang cukup besar. Sedangkan dalam satu golongan, dengan bertambahnya nomor atom, jari-jari atom semakin besar sehingga gaya tarik inti terhadap elektron terluar semakin lemah. Untuk melepaskan elektron dalam atomnya dibutuhkan energi. Baiklah, selanjutnya yaitu keelektronegatifan. Yang mana keelektronegatifan adalah kemampuan atau kecenderungan suatu atom untuk menangkap atau menarik elektron dari atom lain. Yang mana unsur-unsur yang segolongan, keelektronegatifan makin ke bawah semakin kecil, dikarenakan gaya tarik inti semakin lemah. Dan sedangkan unsur-unsur yang seperiode, keelektronegatifan semakin ke kanan semakin besar. Tetapi perlu diingat bahwasanya golongan 8A tidak mempunyai keelektronegatifan. Hal ini karena sudah memiliki 8 elektron di kulit terluar. Jadi keelektronegatifan terbesar berada pada golongan 7A. Lalu yaitu afinitas elektron. Afinitas elektron adalah energi yang menyertai proses penambahan satu elektron pada satu atom netral dalam wujud gas, sehingga terbentuk ion bermuatan negatif 1. Afinitas elektron juga dinyatakan dalam kilojoule per mol. Unsur yang memiliki afinitas elektron bertanda negatif, yang mana semakin besar angka yang ditunjukkan pada yang bertanda negatif, maka kecenderungannya akan semakin besar untuk menyerap. Dalam hal menyerap, dari hal tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya dalam satu golongan afinitas elektron cenderung berkurang dari atas ke bawah, dan dalam satu periode afinitas elektron cenderung bertambah dari kiri ke kanan. Akan tetapi dalam afinitas elektron terdapat pengecualian, yaitu unsur alkali tanah dan gas mulia. Semakin unsur golongan utama mempunyai afinitas elektron bertanda negatif, maka afinitas elektron terbesar dimiliki oleh golongan halogen. Baiklah, sekian materi dari saya. Jika kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.